Di kota Madinah, yang tanahnya dibasahi wahyu dan doanya dipenuhi zikir, seorang wanita melangkah dengan hati yang remuk. Ia bukan datang sebagai orang terhormat, bukan pula membawa kebanggaan dunia. Ia datang membawa beban dosa yang berat, namun juga membawa iman yang masih bernyawa. Setiap langkahnya seakan disertai tangisan batin, karena ia tahu dosa itu tidak hanya tercatat di hadapan manusia, tetapi lebih dulu tercatat di hadapan Allah. Wanita dari kabilah Gomid ini memahami satu hal yang sering dilupakan manusia. Dosa yang dipendam tanpa taubat adalah racun bagi jiwa. Ia bisa saja bersembunyi, menutup rapat aibnya, dan hidup seperti biasa. Namun nurani yang hidup tidak memberinya ketenangan. Ia takut bertemu Allah dalam keadaan membawa dosa besar tanpa penyesalan yang nyata. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ayat ini seakan menjelaskan langkahnya. Dosa telah terjadi, namun iman memaksanya bangkit menuju pintu ampunan. Dengan hati bergetar, wanita itu berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan berkata dengan kalimat yang berat untuk diucapkan, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku." Pengakuan ini diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Muslim dan menjadi salah satu hadis paling menggetarkan dalam bab taubat. Namun Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam tidak langsung merespons dengan hukuman. Beliau memalingkan wajahnya, seakan ingin memberi isyarat, "Kembalilah, tutup aibmu, dan bertaubatlah antara engkau dan Allah." Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong manusia membuka aibnya sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, disunahkan bagi pelaku dosa untuk bertaubat secara sembunyi dan tidak mengangkat perkaranya kepada penguasa. Namun wanita ini memilih jalan yang lebih berat, bukan karena meremehkan rahmat Allah, tetapi karena takut taubatnya tidak sempurna tanpa penebusan. Wanita Gomidiyah tidak mundur meski Rasulullah SAW berpaling. Ia kembali mengulang pengakuannya. Kejujurannya bukan kejujuran biasa, melainkan kejujuran seorang hamba yang telah menghancurkan ego dan rasa malu dunia demi keselamatan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun taubat wanita ini bukan hanya penyesalan lisan. Ia ingin memastikan bahwa dosanya benar-benar terhapus, meski harus melalui jalan yang sangat berat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarijus Salikin, "Taubat yang jujur lahir dari hati yang hancur di hadapan Allah." Dan hati wanita ini telah hancur sepenuhnya, bukan oleh hukuman, tetapi oleh kesadaran akan kebesaran Allah. Ketika Rasulullah SAW memastikan keadaannya dan mengetahui bahwa wanita itu sedang hamil, beliau bersabda, "Pergilah hingga engkau melahirkan." Hadis riwayat Muslim. Keputusan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak ditegakkan dengan emosi, tetapi dengan hikmah dan kasih sayang. Janin yang belum berdosa tidak boleh menjadi korban dari kesalahan orang tuanya. Ini selaras dengan kaidah besar dalam fikih. Tidak boleh membebankan dosa seseorang kepada orang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syariat dibangun di atas keadilan dan rahmat. Setiap hukum yang keluar dari keadilan dan rahmat bukanlah bagian dari syariat. Penundaan ini adalah bukti bahwa Islam menjaga kehidupan bahkan di tengah dosa besar. Waktu berlalu, wanita itu mengandung dalam penyesalan, melahirkan dalam taubat, dan menyusui dalam doa. Setiap tangisan bayinya mungkin menjadi pengingat dosa, namun juga menjadi penguat tekadnya untuk menyelesaikan amanah sebelum kembali menghadap Rasulullah SAW. Ketika ia kembali setelah melahirkan, Rasulullah SAW kembali menundanya.
hingga anak itu disapih. Ini sesuai dengan firman Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-233. Para ulama sepakat bahwa hak anak lebih didahulukan daripada penegakan hudud. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama hukum, tetapi agama yang menjaga fitrah dan kasih sayang. Ketika anaknya mampu berdiri tanpa susunya, wanita itu kembali. Ia datang dengan keyakinan penuh, tanpa ragu, tanpa penyesalan terhadap pilihannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya, maka sucikanlah aku." Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, keteguhan wanita ini menunjukkan bahwa taubat sejati menuntut pengorbanan. Ia tidak datang karena putus asa dari rahmat Allah, tetapi karena yakin bahwa keadilan Allah adalah bagian dari rahmat-Nya. Hukuman pun ditegakkan sesuai syariat. Di mata manusia, ia menerima balasan. Namun di sisi Allah, ia sedang dibersihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini menunjukkan bahwa nilai taubat tidak diukur dari beratnya dosa, tetapi dari kejujuran hati. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, boleh jadi seseorang masuk surga karena dosa yang melahirkan taubat. Ketika sebagian sahabat mencelanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka. Bahkan beliau mensolatkan jenazahnya. Ini adalah kehormatan besar yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, mensolatkan pelaku dosa besar yang bertaubat adalah bukti diterimanya taubat tersebut. Celaan manusia tidak mengurangi nilainya di sisi Allah. Justru sabda Nabi mengangkat derajatnya hingga akhir zaman. Para ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil utama dalam bab taubat. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, dosa yang melahirkan kehinaan di hadapan Allah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wanita Gomidiah bukan dikenang karena dosanya, tetapi karena taubatnya. Kisah ini mengajarkan bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-223. Ia datang sebagai pendosa, namun kembali sebagai hamba yang dicintai Allah. Inilah kemenangan sejati. Jika taubat seorang wanita yang melakukan dosa besar dipuji Rasulullah sedemikian rupa, maka tak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Semoga kisah ini menghidupkan harapan, melembutkan hati, dan mengajak kita semua untuk pulang kepada Allah.